Shalom, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih yang berada di grup Languan Cagampang, Languan Wonderful. Kembali berjumpa bersama dengan saya, Pendeta Stephen Rudi Palit, yang pada kesempatan hari ini, di hari Rabu ini, saya akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum juga kita memulai, bahkan ada yang sudah memulai aktivitas pada kesempatan hari ini, baiklah kita untuk dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau berdoa, minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan, seluruh kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nafas kehidupan kembali Tuhan percayakan kepada kami untuk kami menghirup udara segar secara gratis. Dan itu pertanda kami masih hidup. Dan biarlah dengan hidup ini kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan di segala aras kehidupan kami, dengan segala tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada masing-masing pribadi kami. Pagi hari ini mengawali seluruh kegiatan-kegiatan kami. Di hari ini Tuhan, kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, bagaimana hidup kekristenan berdasarkan firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi saluran berkat Tuhan, baik juga yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Sama-sama kami diberkati Tuhan. Dan seluruh Tau Languan yang ada di grup Languan Cagampang, Languan Wonderful, kami mempersiapkan hati kami, hidup kami, untuk saat ini duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua, dan berbicaralah Tuhan sesuai dengan kehendak hati-Mu, lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu Bapa. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adapun yang akan menjadi tema perenungan kita saat ini adalah hidup kekristenan berdasarkan firman Tuhan. Dan yang menjadi landasan berpijak kita di dalam perenungan kali ini terambil di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab 1 Tesalonika, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14. Sekali lagi kita akan membaca akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, kitab 1 Tesalonika, pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua, saudara-saudaraku. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, bahkan merenungkan, terlebih mengambil komitmen untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berdasarkan konteks perenungan kita pada hari ini yang sudah saya bacakan tadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-14, dan perlu kita ketahui bahwa surat yang dikirimkan kepada jemaat di Tesalonika ini salah satunya juga merupakan kitab eskatologi, ya, perihal tentang kedatangan Tuhan. Nah, untuk
menantikan Tuhan, menanti kedatangan Tuhan, Paulus menyertai surat yang dikirimkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika dengan nasihat-nasihat. Nah, di dalam pembacaan kita kali ini terdapat di dalam satu pasal yang berisikan nasihat-nasihat yang diberikan kepada atau disampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, dan di sana kita akan menemukan bagaimana Rasul Paulus memberikan berbagai-bagai nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika di dalam mereka menghadapi atau menjalani kehidupan mereka, termasuk pun perihal tentang ajaran-ajaran yang secara khusus perihal tentang kedatangan Tuhan dan bagaimana mereka bersikap hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai orang-orang Kristen, hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini juga berkorelasi aktif atau berhubungan aktif dengan kita saat ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, saya akan mengajak kita semua untuk lebih memahami eksistensi daripada apa yang disampaikan Rasul Paulus atau nasihat-nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, terutama di dalam pembacaan kita ini di ayat yang ke-14 perihal tentang nasihat Rasul Paulus yang berkata, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Dan kita ketahui bersama bahwa memang mengikut Kristus itu bukan perkara yang mudah atau tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kebanyakan orang Kristen berarti ada, bukan tidak ada. Ketika mereka memutuskan untuk ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dalam tanda petik harus tinggal tetap di dalam Tuhan, banyak juga yang tidak siap bayar harga, banyak juga yang tidak siap memikul kuk yang Tuhan berikan kepada mereka, artinya memikul salib di dalam kehidupan mereka, dalam pengertian mau mengikut Kristus karena supaya mendapat berkat, mau mengikut Kristus supaya hidup baik-baik terus, atau hidup yang tidak tertekan, atau hidup yang tidak masuk dalam ujian kehidupan. Nah, tentunya ini akan berbeda ketika kita menemui kenyataan yang sebenarnya. Ketika kita mengikut Kristus, pasti kita akan menemui berbagai macam persoalan kehidupan. Pasti kita akan menemui bahkan masuk ke dalam ujian kehidupan. Pasti kita akan berjalan di dalam lembah kekelaman sebagaimana disaksikan oleh Daud dan juga orang-orang Kristen lainnya sampai dengan saat ini, termasuk saya yang ikut Tuhan dengan sepenuh hati atau hidup di dalam Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta. Dan saya terlalu yakin dan percaya, saudara-saudaraku, apabila kita tidak siap, apabila kita tidak mau masuk di dalam ujian kehidupan yang sebenarnya, maka kita akan mengalami hal-hal yang akan bertolak belakang dengan firman Tuhan, atau yang akan kita lakukan akan berseberangan dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, kita akan menjadi seteru Allah. Misalnya ketika engkau mengalami ujian kehidupan, engkau tidak kuat, engkau tidak mampu, pada akhirnya engkau bersungut-sungut, engkau memarahi Tuhan, engkau menghujat Tuhan dan lain sebagainya. Akan tetapi nasihat pada kesempatan hari ini berdasarkan pembacaan kita, di sana kita menemukan kata menasihati kamu, ya, menasihati atau nasihat. Di sana memakai kata parakaleo yang artinya juga menghimbau atau memberikan suatu arahan yang baik kepada sesama anak Tuhan, ya. Jadi dalam hal ini perihal kitab ini yang Paulus maksudkan bukan hanya saja hamba-hamba Tuhan yang menegur atau hamba-hamba Tuhan yang menasihati orang-orang Kristen atau jemaat Tuhan, tetapi masing-masing pribadi orang-orang Kristen harus juga bisa mengambil bagian sebagai orang yang bisa menasihati orang lain juga. Jadi dalam pengertian sini kita dapatkan bahwa cara hidup kekristenan adalah
salah satunya berdasarkan pembacaan kita di sini adalah saling menasihati satu dengan yang lain. Itu cara hidup kekristenan yang sesungguhnya yang dibangun di masa-masa awal, abad-abad awal tentang kekristenan. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca banyak sekali sejarah-sejarah perihal tentang tokoh-tokoh Kristen, bapak-bapak gereja yang hidupnya dalam tanda petik kacamata dunia tersiksa, teraniaya, bahkan dihukum, ya, hukum mati, hukuman mereka dibakar hidup-hidup, digantung, dipancung dan lain sebagainya. Ya, lihat saja apa yang terjadi yang dialami oleh para murid Kristus. Akan tetapi ini merupakan satu bagian ketika kita menyadari hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebagaimana juga di kitab yang lain, di dalam kitab Roma, Rasul Paulus mengatakan demikian. Dan ketika dia menasehatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, Rasul Paulus sangat memahami bahwa jemaat yang ada di sana, yang ada di Tesalonika, pastilah mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan mereka. Pastilah mereka mengalami ujian kehidupan. Oleh karena itu, datanglah surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dibuka dengan kalimat, kami juga menasihati kamu, para kaleo, yang artinya saya sudah sampaikan tadi, juga menghibau, mendorong, ya, agar hidup orang Kristen jangan sampai justru kehilangan akal sehat atau kehilangan iman di dalam menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Di sana kita menemukan kata pertama, ya, nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang Kristen, yaitu yang pertama adalah Paulus menasihati jemaat yang ada di Tesalonika untuk menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya, apa sih maksudnya? Yang dimaksudkan dengan untuk menegur mereka yang hidupnya dengan tidak tertib. Pastilah semua orang-orang Kristen, ada sebagian orang yang pasti hidupnya tidak tertib. Dia menjalani kehidupan sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Tuhan. Atau juga dia berperilaku tidak baik, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Sebut saja jabatan-jabatan yang disandangnya. Sehingga ketika mereka mengaplikasikan dalam kehidupan mereka, mereka tidak tertib, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, sebagian orang ini yang Tuhan percayakan misalnya jabatan yang baik, yang Tuhan percayakan misalnya harta kekayaan dalam kehidupan mereka. Pokoknya hal-hal yang baik yang justru seharusnya mereka menjadi tertib dalam hidup dan bisa juga membantu dan menolong orang lain atau berbuat kebaikan berdasarkan arahan firman Tuhan atau berdasarkan kehendak Tuhan. Tapi justru mereka berlaku sebaliknya. Hidup mereka menjadi tidak tertib, sembrono, semaunya sendiri, dan tidak mau mendengarkan nasihat. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, sebelum masuk pada ayat 14 ini, di sana kita akan menemukan bahwa hamba-hamba Tuhan berhak atau wajib menegur, mengarahkan, dan yang ditegur, dan yang diarahkan, tentunya di sini misalnya jemaat, ya, jabatan apapun engkau, sekaya apapun engkau harus mendengarkan hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan itu dipercayakan oleh Tuhan, ya, bukan hanya perihal tentang predikat seorang hamba Tuhan atau pendeta atau gembala, tetapi mereka hamba-hamba Tuhan, gembala, pendeta, mereka benar-benar dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang Kristen yang tentunya menjadi pengembalaan ataupun menjadi perhatian bagi hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat
atau orang-orang yang mendengarkan nasihat ini, yang ditegur berdasarkan kebenaran firman Tuhan, haruslah mendengarkan dan haruslah berkomitmen untuk kembali ke jalan yang benar karena diarahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan sebaliknya menganggap remeh para hamba Tuhan atau berpikiran toh kan yang hidup yang saya jalani adalah hidup saya. Harta saya, jabatan saya, bahkan saya lebih tinggi dari dia. Ya, even itu mungkin, mohon maaf, hamba Tuhan hanya lulus SMA misalnya, terus dia Tuhan percayakan melayani di ladang Tuhan. Ya. Terus karena kita melihat secara strata, ya, baik itu mungkin kehidupan yang ada, kemudian kita mulai menilai, ngana kan tidak ada apa-apanya. Justru ngana yang mesti dengar pak kita, bukan kita dengar pak ngana. Itu sering terjadi di dalam kekristenan dan kita tidak bisa pungkiri. Nah, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan itu datang kepada kita. Ya. Ketika kita menerima teguran dari hamba Tuhan. Ya, ini bagian pertama dulu, dari hamba Tuhan. Kita harus mendengarkan. Karena apabila teguran itu berdasarkan firman Tuhan dan kita tidak mendengarkan, maka kita akan berurusan dengan Tuhan. Kita bukan berurusan dengan hamba Tuhan itu lagi. Sama seperti firman Tuhan yang sering saya sampaikan di dalam perenungan setiap hari Rabu ini. Ya, saya yang penting sudah menyampaikan. Dan manusia itu memiliki pilihan. Kalau kita mengenal kata free will, kehendak bebas, dia bisa memilih. Mau dengarkan atau tidak ya silakan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, seorang gembala, bahkan saya sebagai seorang dosen yang mengajar teologi, saya mendorong kita semua untuk memilih mendengarkan apa teguran yang baik dan benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang tegar tengkuk. Jangan kita menjadi orang yang ingin menang sendiri. Jangan kita menjadi orang yang ingin hanya mau menegur orang lain, tapi tidak mau ditegur. Jangan kita hanya mau menjadi orang yang ingin menasihati terus orang lain, tapi kita sendiri tidak mau dinasihati. Ini tentunya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Oleh karena itu berdasarkan tema kita, hidup kekristenan berdasarkan firman Tuhan. Ya, yang pertama adalah kita harus bisa menegur dengan baik dan benar kepada mereka yang hidupnya tidak tertib dalam menjalani kehidupannya. Banyak hal-hal yang harus kita lihat. Ya, Tolangwan, kita ketahui bersama bahwa di depan mata kita melihat banyak juga di antara kita yang notabene sudah Kristen, tapi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh diamkan itu. Kita harus tegur, kita harus arahkan. Perkara dia menerima atau dia tidak menerima, itu perkara dia dengan Tuhan, bukan dengan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah menegurnya atau menyampaikan kebenaran. Seperti itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terus kemudian yang kedua, bukan hanya hamba Tuhan yang berdasarkan firman Tuhan ini untuk menegur mereka yang hidupnya tidak tertib, tetapi sesama kita. Ya, jadi bukan hanya hamba-hamba Tuhan saja atau pendeta atau gembala, tetapi sebagai orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan dengan cara yang Tuhan kehendaki, kita wajib untuk menegur. Ya, saling menegur satu dengan yang lain. Karena di dalam teguran itu ada nasihat yang baik. Di dalam teguran itu ada hal-hal yang benar untuk kita sampaikan kepada orang lain yang hidupnya tidak tertib. Kalau berbicara tidak tertib, coba kita kembali ke masa sekolah kita. Ya, itu berbicara juga disiplin. Kalau kita tidak tertib, kita tidak disiplin di sekolah waktu kita sekolah, pasti kita akan banyak ditegur oleh guru. Bahkan mungkin orang tua kita akan dipanggil, ya, dan kemudian akan diberitahukan kepada orang tua bagaimana anaknya ketika ada di sekolah, ya. Contoh misalnya tidak mau bikin PR, pekerjaan rumah, sering datang ke sekolah terlambat, ya. Misalnya ada aturan kalau kemeja itu harus dimasukkan ke dalam, ya, bukan di luar. Atau ada aturan setiap hari Senin upacara pakai topi, pakai dasi, ya, dan seterusnya.
Tetapi kita tidak tertib menjalani aturan tersebut, pasti kita akan kena tegur dari sekolah. Bahkan akan masuk dalam teguran keras kalau terus-terusan tidak mendengarkan akan teguran tersebut. Nah, sama halnya dengan kita, orang-orang Kristen. Kalau kita tidak tertib dalam hidup, tentunya kita bukan hanya mempermalukan diri kita saja, tetapi kita mempermalukan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena melekat di dalam pribadi kita Kristen. Kristen itu asal kata daripada Kristos atau Kristus, yang artinya adalah pengikut Kristus. Jadi kalau kita bilang kita adalah orang Kristen, itu sama saja kita mengatakan kita adalah pengikut Kristus. Tapi kalau saya bertanya, bagaimana bisa orang yang tidak tertib dalam hidupnya, yang hidupnya menurut maunya dia, bisa dikatakan murid Kristus? Tentu tidak. Murid Kristus atau di dalam bahasa aslinya adalah matetes. Matetes Allah, yang artinya itu selalu ada dan bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi eksistensinya benar-benar ada di dalam Tuhan plus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Oh, tapi kita, Pak Pendeta, orang kan ini belum sempurna, pasti ada salah-salah dikit. Ya, sebagai manusia, bahkan Rasul Paulus bilang juga ada duri dalam daging. Dalam pengertian adalah kita setiap hari, tentunya kita tidak menyadari apakah kita ini sudah berbuat kesalahan atau tidak. Contoh di dalam cara kita berbicara. Mungkin kita sudah menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita, cara pandang kita. Mungkin ketika kita melihat orang lain, kita sudah menganggap remeh orang lain, timbul pikiran dan lain sebagainya yang negatif. Kemudian mungkin pendengaran kita, telinga kita terlalu sensitif sehingga cepat emosi. Mungkin hati kita ya yang terlalu banyak menyimpan amarah, dendam, persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi sampah, kalau kita taruh di dalam hati terus menjadi busuk, tapi kita selalu pendam, kita simpan. Nah, kita pasti akan tidak tertib menjalani kehidupan ini. Nah, inilah yang ditegur. Dan dalam pengertian di sini teguran untuk membawa pribadi agar mereka, pribadi orang Kristen, agar mereka bisa memaintain diri mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka ditegur agar supaya mereka disadarkan dari dosanya. Itu maksudnya. Dari dosa, dari pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Atau juga mereka-mereka yang hidup yang tidak sesuai dengan kekristenan yang sesungguhnya. Nah, ini harus kita lakukan berdasarkan ketulusan hati kita menegur orang lain tersebut. Kita mengenal perkataan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, kita bisa temukan itu di kitab Amsal ya. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Apa artinya teguran yang nyata? Ya, nyata-nyata adalah kalau dia salah tegur, itu teguran yang nyata. Daripada kita beranggapan mengasihi dia, tetapi ternyata kita membiarkan dia larut di dalam kebiasaan dia yang buruk, sehingga terus berujung dosa, sehingga terus melakukan dosa. Ini tidak boleh kita diamkan. Kita harus menegur. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mana tahu perbuatan dia sudah terlalu sering menyakiti hati orang lain. Terus kita mengetahui hal tersebut, ya kita harus menegur. Sebagai seorang hamba Tuhan, teguran itu harus ada. Karena Kristus itu, prinsip yang dia tetapkan kepada kita adalah lembut tapi tegas. Perhatikan baik-baik kata-kata ini. Lembut tapi tegas. Lembut itu berbicara kasih. Tegas itu berbicara kebenaran. Jadi ketika kita menegur orang dengan penuh kelemah lembutan, itu berbicara kita mengasihi dia. Dan kasih kita tidak tersembunyi. Kasih kita nyata. Nyata di dalam apa? Di dalam teguran tersebut. Jadi lembut berbicara kasih. Tegas berbicara kebenaran. Ketika kita tegur dengan tegas, kita sedang berbicara kebenaran kepada orang tersebut. Bukan kita memojokkan dia. Bukan kita untuk menjatuhkan dia. Karena pola teguran di dalam Kristus itu konstruktif, membangun, mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya memang ada di dunia ini berdasarkan pola dunia. Menegur itu merupakan ada juga pola destruktif untuk menjatuhkan, untuk mempermalukan orang.
ya untuk memojokkan orang dan lain sebagainya. Itu tidak boleh juga teguran yang destruktif yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi harus konstruktif yang membangun. Jadi ketika kita menegur orang disertai dengan kasih yang tulus, maka kita menyatakan kebenaran kepadanya. Ingat baik-baik kalimat tadi. Lembut tapi tegas. Lembut berbicara kasih, tegas berbicara kebenaran. Agar apa yang dikatakan Amsal, lebih baik tegurannya nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu tidak terjadi kepada kita kasih yang tersembunyi, tetapi terjadi pada kita teguran yang nyata. Karena di dalamnya ada kelemah lembutan, yaitu kasih, dan di dalamnya ada ketegasan, yaitu kebenaran. Dan saya percaya, kalau orang tersebut mendengarkan dengan baik akan teguran tersebut, maka dia akan menyadari kealpaannya dalam hidup, ya, atau kesadaran ketika dia melakukan kesalahan dan dosa. Oh ya benar, kita so salah. Kita so salah, ya. Tetapi ada baiknya menegur orang yang sedang sementara mabuk, ada baiknya jangan. Tunggu dia sadar. Karena kalau tegur orang mabuk percuma. Ya, maaf, seperti membuang mutiara pada babi. Ya. Itu kata Alkitab, bukan kata pendeta. Karena banyak orang kalau kita menegur dalam keadaan mabuk, oh iya. Oh iya. Oh iya. Tetapi itu percuma, dia tidak akan mendengarkan. Tunggu dia sadar. Terus kita tegur. Atau juga orang-orang yang lagi asik dengan harta duniawi, asik dengan jabatan yang sementara yang dia sandang. Kalau kita tegur, terkadang juga dia akan sapa kita. Tetapi bagi mereka itu dalam keadaan sadar, bukan tidak sadar, tegurlah. Perkara mereka mau terima atau tidak terima, itu biarkan saja. Itu perkara mereka dengan Tuhan, bukan mereka dengan hamba Tuhan yang menegur. Ya, itu perihal tentang hal tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, agar mereka tidak terlalu dalam jatuh ke dalam jurang kebinasaan, agar mereka tidak terlalu terus-terusan berbuat dosa. Maka kita harus menegur mereka dengan kasih, dengan ketegasan, berbicara perihal tentang kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup kekristenan berdasarkan Alkitab. Ya, yang kedua adalah menghibur. Untuk kita menghibur mereka yang sedang tawar hatinya. Nah, berbicara kalimat ini, ya saya bacakan kembali. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati. Dalam pengertian yang dimaksudkan dengan perkataan ini adalah mereka yang sedang dikuasai kekhawatiran, mereka yang sedang dikuasai rasa takut, atau berhubungan dengan hati mereka yang sedang lemah, yang sedang gundah gulana, atau bahasa sekarang yang sedang galau, yang sedang ketakutan menghadapi situasi saat ini. Situasi yang paling dekat yang kita alami saat ini adalah situasi pandemik virus corona. Nah, banyak orang Kristen ketakutan, tetapi dia sembunyikan ketakutan itu. Pada akhirnya bisa stres, imunnya turun. Kekhawatiran yang berlebihan, imunnya turun. Bukankah sudah dikatakan di dalam Alkitab, di kitab Amsal, bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan siapakah yang bisa menghibur atau mengangkat kembali orang-orang yang semangatnya sudah patah ini? Tentunya kita harus menghibur mereka. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa? Dengan nasihat-nasihat yang tentunya berkorelasi aktif dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadi suatu aplikatif atau tindakan nyata dalam kehidupan mereka ketika mereka lagi tawar hati. Siapa sih yang tidak tawar hati dengan melihat keadaan saat ini? Bohong kalau kita tidak juga takut dengan keadaan situasi ini atau khawatir. Tetapi khawatir, takut, asal tidak berlebihan, itu masih bisa untuk kita kendalikan, untuk kita bisa
datang kepada Tuhan, kita bertobat, dan pada akhirnya kita kembali mengakui kedaulatan Tuhan. Absolut Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan melihat kita, dan Tuhan memberkati kita. Tetapi ketika engkau takut berlebihan, khawatir yang sangat berlebihan, itu akan berujung kepada hilangnya pengharapan. Itu akan berujung kepada putus asa. Dan orang yang putus asa, orang yang hilang pengharapan, sekali lagi sering saya katakan dalam perenungan ini, bahwa orang yang putus asa, kehilangan pengharapan karena takut khawatir yang berlebihan, itu sama saja engkau melupakan Tuhan. Itu sama saja engkau menganggap Tuhan tidak ada lagi. Itu sama saja engkau menganggap Tuhan tidak menolongmu lagi. Itu sama saja engkau menganggap Tuhan tidak menyertai engkau lagi. Dan ini harus kita hiburkan kepada mereka yang sedang tawar hati, agar mereka lepas daripada ketakutan, terlepas daripada ketakutan tersebut. Mereka keluar dari zona ketakutannya, dari zona tawar hatinya, sehingga mereka kembali bangkit, mereka bangun, mereka move on kembali, sehingga iman mereka kembali teguh. Ini yang harus kita lakukan, agar mereka memiliki kembali rasa tenang dan rasa tentram di dalam hati mereka. Sama seperti bangsa Israel, ya, yang di kehidupan di pembuangan Babel. Mereka tidak tenang, tidak tentram kehidupannya. Tetapi Tuhan memakai orang-orang yang menghibur mereka. Ya, banyak yang Tuhan pakai. Salah satunya adalah Ezra. Ezra yang Tuhan pakai karena dia kehidupannya setiap hari meneliti firman Tuhan. Dia membaca, merenungkan, dan dia melakukan. Baru kemudian dia mengajarkan. Di dalam dia mengajarkan firman Tuhan, di dalam tersebut secara implisit, eksplisit, tersurat, tersirat, atau terkandung di dalamnya, ada nasihat aktif yang diberikan kepada bangsa Israel. Nah, demikian dengan perkataan firman Tuhan ini, untuk menghibur mereka yang sedang tawar hati, agar mereka yang sedang dilanda ketakutan, hidup yang selalu didrive oleh ketakutan, sehingga tidak bisa untuk berkarya, tidak bisa untuk menyatakan diri sebagai Kristen yang militan. Kita wajib untuk menghibur mereka dengan kebenaran firman Tuhan, agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Dan ayat ini juga menyasar orang-orang yang istilahnya tidak berani, atau bahasa orang Languan, selalu ciut dia penyali, ya, nyana berani menghadapi masalah-masalah kehidupan. Nah, kita harus bisa menghibur mereka dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus berkatakan bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu, ada pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada Yesus Kristus yang menyertai engkau, dan lain sebagainya. Ini kata-kata penghiburan, kekuatan, dan bahkan ketika orang mengalami duka cita, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, yang mereka sayangi, misalnya ditinggalkan orang tua mereka, kakak adik mereka, oma, opa, dan lain sebagainya. Kita harus menghibur mereka dan perkatakan bahwa penghiburan hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Apa ayat yang harus kita berikan kepada orang-orang yang misalnya sedang mengalami duka cita? Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Nah, kita menghibur mereka agar keluarga diberikan kekuatan. Dan juga orang-orang yang pengecut, yang ketakutan menghadapi masalah-masalah kehidupannya, kita harus bisa menguatkan iman mereka dengan menghibur mereka dengan kebenaran firman Tuhan, agar mereka tidak larut di dalam ketakutan mereka menjadi pengecut sepanjang hidup mereka. Kekristenan, hidup orang Kristen berdasarkan firman Tuhan, bukan pengecut. Tetapi kita harus menghadapi masalah. Saya selalu katakan di dalam setiap khotbah saya, baik di dalam online maupun tatap muka di gereja langsung, kita harus datang kepada masalah dan kita katakan begini, "Hai problem, I have big God." Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Jangan selalu engkau datang kepada Tuhan mengeluh, sepertinya masalahmu itu lebih besar daripada Tuhanmu itu. Itu tidak boleh terjadi di dalam kekristenan. Hidup kekristenan harus berdasarkan apa kata Tuhan. Dan ketika kita menghibur orang yang benar-benar pengecut, yang artinya selalu ketakutan dalam hidupnya, kita harus berani mengatakan kepada mereka bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Bukan masalahmu yang besar, tapi Tuhanmu yang besar. Harus dibalik perspektif kita melihat masalah tersebut.
Mari kita pandang Tuhan kita yang besar, bukan masalah kita yang besar. Kalau kita sering-sering memandang Tuhan kita yang besar, maka engkau akan semakin kuat, semakin mantap menghadapi masalah ujian kehidupanmu. Tetapi kalau Anda terus melihat masalah itu besar, dan sangat-sangat besar, maka engkau akan kehilangan akal, kehilangan jalan, atau engkau akan menemukan jalan buntu, sehingga engkau bukan lari datang kepada Tuhan lagi, tetapi engkau lari datang kepada ilah-ilah yang lain, meminta pertolongan kepada ilah-ilah yang lain. Dan ini dibenci oleh Tuhan. Ini sebuah kejijikan di mata Tuhan. Ini tidak boleh terjadi. Datanglah kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan kita. Datanglah kepada Tuhan yang adalah kekuatan kita. Datanglah kepada Tuhan karena Dia pasti buka jalan. God will make a way. Tuhan pasti buka jalan bagi setiap kita. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita saling menghibur satu dengan yang lain. Karena orang-orang yang sedang tawar hati, atau orang-orang yang seperti ini, harus kita kembali besarkan hatinya. Apa arti besarkan hatinya? Agar dia mampu melihat, memandang dengan cara Alkitab. Bahwa aku tidak boleh kalah dalam permasalahan ini. Bahwa aku harus bangkit dari keterpurukan ini. Bahwa aku harus fight dalam menjalani kehidupan ini. Artinya berani karena benar, malu karena berdosa. Kita jangan pernah malu dengan keberadaan hidup kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita harus berani hidup di dalam Tuhan. Jangan engkau malu hanya karena engkau mungkin tidak pernah memakai baju-baju yang branded, atau kemeja, kaos, atau jam tangan, sepatu, dan lain sebagainya. Engkau jadi pemalu, engkau jadi minder. Itu salah konsep kekristenan. Engkau harus berani di dalam kehidupan ini, karena engkau hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan melihat hatimu, bukan melihat apa yang kau pakai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya menghibur saudara-saudara yang sedang menonton ini, yang mungkin sedang mengalami masalah. Ingat baik-baik, engkau punya Tuhan yang besar. Masalahmu akan semakin kecil, mengerucut kecil, dan akhirnya lari daripadamu. Akhirnya engkau disebut sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Roma 8 ayat 31. Dan yang menjadi poin berikut perenungan kali ini adalah yang ketiga, hidup kekristenan berdasarkan firman Tuhan untuk membela mereka yang lemah. Dikatakan tadi, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Kata lemah di sini bukan berarti dia tidak berani menghadapi orang misalnya, ya. Terus kita menganggap lemah dia ini takut kok, dia banci atau apa segala macam perkataan orang-orang languan. Bukan ini maksudnya. Tetapi lemah di sini adalah bagaimana kita melihat dia hidup di dalam Tuhan, ya. Hidup di dalam Tuhan, akan tetapi dia memiliki beban dalam kehidupannya, ya. Maaf kata, contoh, ya, hamba-hamba Tuhan kita melihat hidup mereka atau kami taruh di ladang Tuhan. 100% kami melayani Tuhan, ya, kalau pakai presentasi. Kemudian anak-anak harus kami bimbing, harus kami sekolahkan. Sedangkan kami, ya, tidak memiliki penghasilan yang lain. Ini contoh saja. Hanya benar bergantung kepada Tuhan saja. Ya. Nah, engkau yang diberkati Tuhan, engkau juga harus bisa memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang mengembalakanmu atau yang membimbingmu. Tetapi bukan berarti menjadi gembala atau pendeta harus minta-minta. Itu salah konsep itu. Tetapi saya sedang menarasikan apa yang dimaksud dengan kata lemah atau orang yang terbeban. Ya, yang beban kita ikut menanggungnya. Ini maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak semua orang languan ini orang-orang kaya. Jangan sampai kita bersaudara, kakak beradik, ya, Anda makan ayam, engkau melihat adik Anda makan nasi dan garam, terus Anda biarkan saja. Anda senang, sibuk terus dengan makan ayam, sementara adik Anda hanya makan nasi dan garam. Dan Anda pura-pura tidak melihat atau tidak menganggap itu, dan tidak mau membantu dan tidak mau menopang. Ini salah. Kekristenan tidak boleh seperti itu. Apalagi kakak beradik
Apalagi saudara bersaudara. Kita harus bisa melihat. Kita harus bisa memperhatikan. Dan kita harus bisa menanggung bebannya. Oh pendeta, masa komang kita yang mau tanggung DP beban? DP hidup, bukan kita DP hidup. Itu dia. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah kita melihat orang-orang tersebut. Dan di dalam arti di sini adalah bukan hanya orang yang terhormat saja. Bukan hanya orang-orang yang baik-baik saja. Tetapi paling tidak kita juga melihat mereka adalah jiwa-jiwa yang terbeban untuk kita bawa kepada Tuhan. Nah, salah satunya kita harus menopang hidup mereka. Agar mereka tidak larut dalam perbuatan-perbuatan dosa nantinya. Kalau sudah hilang jalan, kalau sudah nyandak ada beras, kalau sudah nyandak mau makan bagaimana? Di dalam perenungan ini, saya ingin bersaksi kepada kita. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, hamba Tuhan. Banyak Tuhan mengizinkan saya. Atau banyak hal-hal yang Tuhan izinkan kepada saya untuk bisa saya perhatikan. Lebih khusus jemaat-jemaat yang saya gembalakan. Dan bahkan di luar jemaat yang bukan saya gembalakan. Ya, mereka inbox di FB saya. Mereka WA, japri saya. Dan untuk minta tolong. Ya. Kita harus bisa ngobrol. Pertama kita hiburkan mereka. Kita juga bisa menegur kalau kita melihat ada cara hidup yang salah. Tetapi ketika kita melihat benar-benar mereka terbeban. Misalnya kalau ada orang bilang begini pada orang. Oh pendeta, kita kasih yang sudah ada beras mau makan. Bantu akang pendeta. Ya. Nah kalau orang setahu memang betul-betul dia terbeban dengan hal tersebut. Memangnya tidak ada. Torang jangan tutup mata. Tapi torang harus membantu. Dan itu juga kita saksikan Pak orang tua. Kita pe papa nih mama. Dari torang masih kecil. Ya. Orang tua saya itu, wow. Memiliki hati yang sangat mulia. Memperhatikan banyak orang, bukan hanya kami. Banyak yang diperhatikan. Apalagi mama saya sebagai seorang guru di sekolah. Banyak memperhatikan anak-anak untuk orang mereka sekolah. Baik itu saudara-saudara kami. Ataupun yang bukan saudara atau saudara dengan kami. Mama saya memperhatikan dan papa saya memperhatikan. Itu saya saksikan. Saya saksi mata. Perkara mereka sekarang hidup sudah baik dan lain sebagainya. Mereka memperhatikan kembali orang tua saya. Itu perkara mereka. Bukan kita menuntut, tidak. Tidak boleh ada saling menuntut. Kita so bikin baik panganang, anak mesti berbaik hati pada kita. Oh tidak. Karena Tuhan yang melihat segala perbuatan kita. Apa yang kau tabur pasti akan kau tuai. Dan cara engkau menuai tentunya dengan cara Tuhan memberikan engkau berkat. Jadi ketika engkau melihat ada orang yang lemah. Perhatikan baik-baik. Hidup mereka memang benar-benar terpuruk. Ya. Tetapi mereka juga di dalam Tuhan. Kita harus perhatikan. Tapi saya harus menggarisbawahi. Jadi orang Kristen jangan jadi orang minta-minta. Jangan mengemis, jangan jadi pengemis. Kita harus datang kepada Tuhan. Minta tolong pertama kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menggerakkan orang-orang lain. Untuk menolong, untuk membantu kita. Saya sendiri sudah mengalami itu di kota Jakarta. Ya, hidup di ladang Tuhan, melayani Tuhan. Saya selalu katakan, tidak ada gaji pokok. Harus membesarkan anak-anak di kota Jakarta. Tapi ingat baik-baik, saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang kaya raya. Yang pasti menghidupi saya. Yang pasti mencukupkan saya, istri dan anak-anak. Dan Tuhan yang sama, yang bernama Yesus Kristus, akan mencukupkan saudara-saudara semua. Anda yang sedang berbisnis, sedang berusaha dengan usaha yang Anda jalani ini, atau ada toko kah, jualan apa dan lain sebagainya. Ingat baik-baik. Lakukanlah itu dengan kebaikan, dengan kebenaran. Berjalan di relnya Tuhan. Usahamu pasti Tuhan akan angkat. Pasti Tuhan akan berkati. Tuhan dalam tanda petik saya katakan menjadi marketing kita yang paling luar biasa. Dia akan mendatangkan customer-customer untuk berbelanja di tempat Anda. Atau beli barang-barang di tempat Anda dan lain sebagainya. Yang terpenting, andalkan Tuhan dan perhatikan yang lemah. Karena ketika engkau membantu yang lemah, ya, engkau tidak akan kekurangan. Engkau tidak akan menjadi miskin. Banyak orang membantu menolong. Ya, taruhlah engkau ambil dari bunga bank Anda, bukan dari pokok Anda. Ya, Anda tidak rugi.
tetapi Anda justru sedang mempraktekkan kasih untuk memberi, membantu orang lain. Ya, jangan hanya juga building, gedung-gedung, beri sumbangan, bangun gedung ini, bangun gedung itu. Itu sementara orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang membutuhkan makanan dan minuman dan pakaian engkau tidak perhatikan. Yang diperhatikan justru gedung. Ya, kita akan membangun gedung. Bisa sumbangannya puluhan juta, ratusan juta. Tetapi sementara memperhatikan orang yang miskin, orang yang susah, yang benar-benar harus ditolong, engkau tidak perhatikan. Terkadang juga gereja tidak boleh seperti itu. Gereja jangan egois seperti itu. Saya selalu juga sampaikan, jangan terlalu memperhatikan gedung. Tetapi harus lebih dahulu kita perhatikan orang-orang yang lemah. Maka ada di dalam Alkitab, Tuhan, kapan kami tahu engkau datang? Waktu aku datang dengan telanjang tidak memiliki baju, ingin minta baju, engkau tidak memberikan pakaian. Aku datang dengan haus, engkau tidak memberikan aku minum. Mereka bingung, kami tidak pernah melihat, bagaimana engkau bisa datang? Mana tahu ada orang datang ke rumahmu, benar-benar dia sudah kelaparan dan minta makanan. Engkau tidak berikan makanan, itu sama seperti contoh yang Yesus katakan di dalam Alkitab. Tetapi ketika, kita akan membangun ini, mari sumbangan. Bodoh, semua bergiat karena mau tulis besar-besar. Itu nama, Om E, Om A, Om C. Sumbangan sekian. Senang dia baca. Tetapi ketika memperhatikan ada jemaat yang lemah, yang miskin dan tidak berdaya, justru kita tutup mata. Biarkan saja. Itu tidak boleh terjadi di dalam hidup kekristenan berdasarkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita, yaitu perihal tentang untuk bersabar terhadap semua orang. Berdasarkan pembacaan kita adalah sabarlah terhadap semua orang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata sabarlah terhadap semua orang ini perihal tentang menahan diri. Perhatikan baik-baik. Yang dimaksudkan dengan ini adalah perihal tentang menahan diri atau bersabar. Artinya kita harus panjang sabar dan bisa menahan amarah kita dan bisa menahan emosi kita. Karena kalau kita tidak panjang sabar, kalau kita tidak bisa menahan diri, kalau kita tidak bisa menahan emosi kita, maka akan terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Akan terjadi hal-hal yang justru akan merugikan diri kita sendiri. Maka firman Tuhan katakan, untuk bersabar terhadap semua orang, atau sabarlah terhadap semua orang. Artinya semua orang di sini bukan hanya terhadap pejabat saja, bukan hanya terhadap orang-orang kaya saja, tetapi kepada orang yang mungkin kita anggap di bawah kita pun, kita harus tetap bersabar. Tapi sekali lagi tidak boleh menganggap rendah orang lain, ya. Tetapi kan di dalam kekristenan banyak kita melihat orang-orang seperti itu. Orang pembesar, pejabat, orang berpangkat, atau taruhlah mereka yang hidup, yang masuk dalam pimpinan-pimpinan yang mentereng. Ya, biar orang sebiking salah apa orang sabar, ya. Orang tidak mau orang tetap sabar, tidak sabar yang munafik, tapi benar-benar sabar. Tetapi ada juga yang terjadi apabila kita melihat orang lain itu di bawah kita. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang kita tidak kehendaki, dia melakukan, orangnya sabar, orang emosi, orang kata-kata dia, orang mau make pada dia, dan seterusnya. Karena kenapa? Orang anggap dia lebih rendah dari kita. Tapi kalau ada pejabat yang biar bikin salah pada orang sabar tapi dalam konteks munafik. Jangan kita begini, kalau dia copot kita atau begini dan seterusnya. Orang sendiri ketakutan dalam hal itu. Ini boleh. Artinya di sini adalah sabar terhadap semua orang, tidak memandang kasta, tidak memandang strata hidupnya, tetapi semua kita lakukan sama. Kita sabar terhadap semua orang. Artinya kita bisa menahan diri kita. Kita bisa panjang sabar agar kita tidak mudah marah, kita tidak mudah emosi. Karena kalau engkau gampang marah, engkau gampang emosi, maka akan hilang akal, hilang jalanmu yang benar. Karena engkau pasti akan melakukan apa saja untuk melampiaskan emosimu. Maka jangan heran terjadi pembunuhan di sana sini, jangan heran terjadi perkelahian di sana sini, percekcokan di sana sini. Jangan heran karena semua mereka sedang tidak di dalam kesabaran yang sesuai dengan perkataan Alkitab. Yang paling parah apabila seorang hamba Tuhan
masih berlaku sama seperti orang dunia yang tidak dapat menahan emosinya, yang tidak dapat menahan amarahnya. Dia gampang mendamprat orang, dia gampang memaki orang, dia gampang menghina orang, membuli orang dan lain sebagainya. Engkau harus introspeksi diri, engkau harus datang berlutut di kaki Tuhan, minta ampun dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang sangat penting di sini adalah kita hidup tidak boleh memuaskan amarah kita. Ini perhatikan kalimat ini. Kita hidup tidak boleh memuaskan amarah kita. Tetapi kita hidup harus terus panjang sabar. Agar kita bisa menahan diri. Agar kita tidak memuaskan hawa nafsu kita. Agar kita tidak memuaskan amarah kita. Tapi justru kita menghancurkan amarah emosi kita. Kita membuat diri kita benar-benar cooling down berdasarkan firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang berhikmat, yang dikatakan orang Kristen beriman kepada Kristus yang lemah lembut, panjang sabar, kasihnya tulus. Itu pun terimpartasi dalam hidup kita, kemudian kita impartasikan lagi kepada orang lain. Pada akhirnya kita menjadi orang Kristen yang hidup berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Dan ini yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Bukan hidup sesuai dengan apa kata dunia. Karena kita hidup bukan apa kata orang, tapi kita hidup apa kata firman Tuhan. Kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kami menasihatkan kamu sekalian, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Apabila kita melakukan ini dengan tulus, dengan niat untuk kebaikan dan kebenaran, maka itu pun akan mendatangkan kebaikan. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi dan yang mengaplikasikan kasih tersebut, yang menegur dengan benar, yang menghibur dengan benar, yang membela dengan benar, yang bersabar dengan benar. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu. Engkau akan dilihat orang sebagai orang Kristen yang hidup kekristenannya, hidup menurut firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur hari ini bahwa kami bisa kembali untuk duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami sudah membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ada beberapa hal aktif yang harus kami aktifkan dalam hidup kami. Perihal tentang tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Atau kami harus saling menegur satu dengan yang lain. Tegur dengan kebaikan, tegur dengan kebenaran. Kita harus bersifat lembut, tetapi juga tegas. Karena lembut berbicara kasih, tegas berbicara kebenaran. Kami juga harus bisa menghibur mereka yang sedang tawar hati, yang hidup mereka dilanda ketakutan, tidak bisa bangkit di dalam keterpurukan hidup. Kami harus bisa menghibur mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami harus membela yang lemah, yang dalam pengertian kami juga bisa harus menanggung satu dengan yang lain berdasarkan apa yang kami sudah dapatkan dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga harus sabar terhadap semua orang. Artinya kami harus bisa menahan emosi, harus panjang sabar agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya hidup kekristenan kami terus berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih untuk teguran Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah didengarkan kepada seluruh Taulanguan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Tuhan yang menolong setiap orang-orang Languan yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ataupun nanti mereka menyaksikan rekaman ini. Mereka yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Termasuk mereka yang mengalami terpapar virus corona COVID-19 ini, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga orang-orang yang sedang berusaha, sedang bekerja, Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, terlebih para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati pelayanan yang ada, hidup di ladang Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan juga memberkati akan admin yang mengelola akan grup ini.
dikaruniai kesehatan selalu, dan juga kelimpahan berkat kepada mereka. Bahkan kami semua, anggota-anggota grup yang ada. Terima kasih Bapak, Engkau juga yang memberkati akan orang-orang tua kami, baik berada di kampung halaman Langon ini, atau juga yang sudah berada di tanah rantau. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Bahkan seluruh kakak beradik kami, Tuhan berkati, anugerai kesehatan, kekuatan. Bahkan seluruh keluarga besar kami, Tuhan juga sertai dan Tuhan berkati. Dan akhirnya Tuhan muara daripada perenungan firman Tuhan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bukan kemuliaan pendeta atau kami kelompok, tetapi semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan bahkan sudah menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa ini. Haleluya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Demikian Bapak Ibu, perenungan kita saat ini. Saya Pendeta Stefan Rudi Palit undur diri dari renungan ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Shalom, damai di hati, salam sehati.